Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Ikswan Ferry Setiawan. NIM saya yaitu 1913019. Di sini saya akan melakukan rekaman pembelajaran tentang asal mula kebudayaan, yaitu tentang bahasa. Bahasa, jika di dalam Indonesia itu kata bahasa. Jika dalam bahasa Arab itu artinya lugotan. Jika dalam bahasa Jerman yaitu Sprache. Dan jika dalam bahasa Jepang itu namanya adalah kakugo. Dalam bermacam-macam bahasa itu pastinya kita memiliki fungsi kepentingan bahasa. Dari awal mula bahasa itu menurut Kamus Al-Wasit adalah suatu lambang suara yang digunakan oleh kaum untuk mengungkapkan maksud, tujuan dari pikiran, perasaan, atau entah yang terlintas di hati, di dalam hati. Jadi bahasa itu berfungsi untuk mengungkapkan apa yang dalam pikiran, apa yang dirasa, dan di dalam hati itu digunakan. Sedangkan menurut Kamus Besar KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang berartikulasi, atau berartikulasi itu disebut dengan gampangnya adalah yang dihasilkan dengan alat-alat ucap, entah itu suara dari mulut atau gerakan tangan, itu bahasa. Karena orang dulu itu belum mengenal sulit untuk berbicara, itu menggunakan tangan, gerakan tangan seperti itu. Nah, sistem lambang bunyi yang berartikulasi atau yang dihasilkan dari alat ucap yang bersifat sewenang-wenang dan konvensional yang dipakai sebagai alat komunikasi untuk melahirkan perasaan dan pikiran, seperti itu. Yang kedua, yaitu sumber dari asal-usul bahasa itu, yaitu referensi yang saya ambil karena saya adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang berbasis Islam. Saya mengambil yaitu referensi dari Islam. Awalnya bagaimana bahasa itu terwujud? Saya ambil dari surat Ali Imran ayat 96 yang berbunyi, Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarraka wa hudal lil alamin, yang artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadat manusia ialah Baitullah yang dianggap Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Kenapa kok saya mengambil Mekah sebagai tempat utama, tempat yang awal? Karena Mekah itu adalah tanda atau tenger kalau bahasa Jawanya, itu tempat menandai apa? Yaitu tempat pertama turunnya Nabi Adam dari surga, seperti itu. Nah, karena Nabi Adam itu adalah orang yang pertama-tama kali di dunia ini, ya bahasa itu ya dari Nabi Adam itu sendiri. Namun perlu kita tahu dalam referensi yang lainnya, yaitu Noam Chomsky, ya seperti itulah, sulit lidah saya berbunyi bahasa Inggris. Noam Chomsky itu mengatakan bahasa itu berasal dari Afrika sejak tahun 600.000 atau 100.000 yang tahun yang lalu. Tetapi itu di referensi yang lain lagi itu dirubah, bahkan itu referensinya lebih miris pada Mesir, yaitu raja yang namanya Psammetichus. Nanti bisa dicari sendiri di Google ya. Saya soalnya lidah Jawa itu sulit berbicara. Ya, itu melakukan referensi yang sangat berbahaya, yaitu mengurung bayi yang baru lahir selama 2 tahun dalam kurungan. Nah, selama 2 tahun itu bayi itu dipakai untuk referensi. Akhirnya pada suatu hari itu bayi itu berkata kata yang sama, yaitu bekos. Bekos itu bukan tempat tinggal untuk mahasiswa yang jauh dari rumah, itu bukan, itu namanya kos, tempat tinggal. Kalau bekos ini artinya roti gandum pada dahulu. Nah, sejak awal itulah bahasa itu bahasa Petigrim atau apa itu yang namanya dari Mesir itu. Nah, itu bahasa itu dipakai sebagai bahasa patokan
kenapa kok begitu? Karena bahasa itu sangat mudah untuk dipelajari. Karena seorang bayi pun yang baru lahir selama 2 tahun itu tanpa diajari itu bisa berbicara seperti itu. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kok bahasa ini bisa bermacam-macam sampai dunia ini, Mas Ferry? Nah, bahasa itu bisa bermacam ini karena dulu nenek moyang itu terisolasi. Bukan isolasi, bukan perekat ya. Terisolasi dalam suatu daerah. Karena nenek moyang dulu belum ada ilmu untuk bercocok tanam menghasilkan makanan. Nah, nenek moyang itu melakukan nomaden. Apa itu nomaden? Nomaden adalah hidup berpindah-pindah untuk mencari sumber makanan. Betul. Nah, setelah itu berpindah dari suatu daerah ke daerah yang lain, itu nenek moyang mengembangkan bahasa itu sesuai dengan daerah geografisnya. Lah, mengapa kok daerah Indonesia ini hampir mirip dengan Malaysia yang Melayu bahasanya? Nah, karena daerahnya itu hampir sama, daerah keadaan geografisnya seperti itu. Nah, karena jarak itu akan membuktikan suatu perkara seperti itu, akan mempengaruhi seperti perasaanku. Astagfirullahaladzim, kembali ke topik. Oke. Nah, karena itu suatu saat nenek moyang itu kumpul pada suatu tempat yang sama, ya kan? Dari keadaan yang jauh. Itu timbul namanya super language. Dua kata yang dinamakan, dua kata yang digabung menjadi satu. Ada yang bilang because, ada yang nama batu. Timbullah kata yang namanya bread. Bread itu artinya roti. Dua kata tadi yang sangat berbeda digabungkan menjadi satu karena mereka dari keadaan jauh yang menjadi satu, itu namanya bread. Nah, itu namanya super language, bahasa yang dipakai sampai sekarang. Seperti itu asal-usul bahasa. Yang terakhir, pada video saya akan menjelaskan asal-usul dari bahasa yang ada di tanah air. Karena saya suku Jawa, saya akan menjelaskan seberapa paham saya tentang bahasa Jawa ini. Oke, bahasa Jawa itu pada dahulu kala kita kenal dengan teori Austronesia dan teori Melanesia. Kita bahas pada teori yang bersangkutan, yaitu teori Austronesia. Austronesia itu berarti yaitu kepulauan selatan. Ada referensi yang mengatakan kepulauan selatan ini yaitu adalah daerah Asia Tenggara. Adapun yang mengatakan itu hanyalah daerah Malaysia, Singapura, Taiwan, Filipina, Indonesia, dan Papua Nugini, pulau-pulau kecil di timurnya, seperti itu. Namun yang saya baca pada detailnya, dan ini menjadi sumber kuat yang dipakai oleh acuan berbagai negara, itu ada buku yang berjudul The Trend Express from Taiwan to Polynesia. Itu yang dikarang oleh Bellwood. Buku ini yang diacuan dan yang dipakai acuan oleh beberapa negara, banyak negara. Nah, ini menjelaskan bahwa daerah Austronesia itu adalah Nusantara. Indonesia ini Indo sendiri ini adalah kepulauan, dan Nesia itu adalah selatan. Jadi kepulauan selatan. Indonesia ini yang dimaksud negara beribu-ribu pulau. Ya, Indonesia ini dalam bukunya The Express Time from Taiwan to Polynesia itu dibahas seperti itu. Nah, kalau kita tahu dalam teori persebaran itu dalam bahasa Jawa, dalam Bali, dalam Lombok dan Sumba itu yang ada pun bahasa yang sama, aksara yang sama, yaitu aksara Jawa, Hono Coroko. Nah, seperti itu dari awal bahasa mula bahasa Jawa itu berkembang sampai situ. Dari awal aksara yang sama itu aksara Jawa, seperti itu. Sekian dari video saya, terima kasih telah menyaksikan, semoga bermanfaat, dan bila ada kurangnya mohon dikomen dengan komenan yang bersifat membangun. Mohon maaf karena banyak salah dari saya, kurang maafnya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Semangat.